آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah kita semua sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas limpahan rahmat, nikmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita, berkhusus nikmat iman, nikmat Islam. Hingga di siang hari yang berbahagia ini kembali kita dapat berkumpul, bersilaturahmi, bermuajahah dalam rangka menaikkan kewajiban, yakni melaksanakan salat Jumat dalam keadaan sehat walafiat. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita senantiasa mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang insyaallah kita termasuk di dalamnya. Dan semoga kelak kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, sebagaimana biasa sebelum salat Jumat dilaksanakan, kami pengurus Masjid Jami' Al-Aqwar akan menyampaikan beberapa maklumat. Adapun maklumat yang pertama mengenai laporan keuangan kas Masjid Jami' Nurul Akbar. Pada laporan Jumat tanggal 16 Mei 2025 sebesar Rp40.019.222. Adapun pemasukan sebagai berikut: hasil kotak Jumat tanggal 16 Mei 2025 sebesar Rp590.000. Hasil kotak amal yang di depan sebesar Rp545.000. Jumlah pemasukan Rp1.135.000. Jumlah seluruhnya Rp41.154.222. Namun dikeluarkan untuk keperluan masjid dari tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 Mei 2025 sebesar Rp965.000. Jadi saldo sampai hari ini Jumat 23 Mei 2025 sebesar Rp41.189.222. Demikian mohon jadi maklum Jakarta 23 Mei 2025 atas nama Ketua Masjid Jami' Nurul Akbar Bendahara Bapak Haji Sutomo. Sebelum kami lanjutkan maklumat ini, mari sama-sama kita baca Al-Quran Surat Al-Fatihah, yang mana Fatihah ini kita hadiah untuk guru-guru kita, untuk orang-orang tua kita, kaum muslimin muslimat yang telah berpulang ke rahmatullah. Semoga Allah anugerahkan maghfirahnya. Dan tadi ini juga untuk saudara-saudara kita yang mungkin sedang berbaring sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, kita doakan semoga penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk para donatur yang senantiasa menyisihkan hartanya di jalan Allah, kita doakan semoga hartanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan keluarganya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan yang terakhir pada ini juga untuk kita yang sama-sama hadir pada siang hari ini, semoga kita diberikan kekuatan iman dan Islam, diberikan kesehatan baik lahir maupun batin, ala hadihi niyah wa bikulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk maklumat selanjutnya, petugas Jumat di siang hari yang berbahagia ini,
yang bertindak sebagai khatib dan imam al-mukarram wal muhtaram al-ustaz Dr. Kiai Haji Syarifuddin MA, sedangkan muazin Ananda Faiz Abdurrahman. Dan karena anakku sekalian yang ikut melaksanakan sholat Jumat di siang hari, mohon untuk tidak bercanda, tidak berkata-kata, duduk dengan tenang, dengarkan khatib sedang berkhutbah. Dan kepada jamaah yang masih ada di saf belakang untuk mengisi saf-saf yang kosong yang ada di depannya, meluaskan dan merapatkan safnya. Dan kemudian yang bagi yang membawa telepon genggam, kami juga mohon maaf untuk dinonaktifkan sementara untuk tertibnya salat Jumat di siang hari yang berbahagia ini. Itu saja kiranya yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله، الحمد لله الذي جعل يوم الجمعة سيد الأيام، والذي هدانا للإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
فقال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له ساعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا. صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Pada kesempatan yang singkat ini, sekali lagi Al-Fakir mengajak kepada kita semua, marilah kita terus berusaha untuk selalu meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hamba Allah kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbahagia. Dalam mengarungi hidup dan kehidupan kita di dunia ini, begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat itu adalah juga kita diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ujian itu datang silih berganti seakan tiada henti. Yang satu belum selesai, namun yang kedua siap menanti. Begitu seterusnya. Bahkan yang mendapatkan ujian dan cobaan itu bukan hanya kita, tetapi para nabi dan rasul, dan termasuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mendapatkan ujian yang berat. Kalau kita mungkin hanya kesulitan hidup, faktor ekonomi, tetapi para nabi dan rasul, mereka adalah bukan hanya sekedar ekonomi, tetapi mereka adalah benar tantangan dari kaumnya yang sesat menyesatkan. Tapi semua itu adalah mereka lewati dengan satu sikap yang meyakinkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yang terbaik. Oleh karena itu, Allah memberikan ujian dan cobaan itu bermacam-macam di dunia ini. Yang pertama, Allah memberikan ujian itu yang bersifat larangan. Tidak boleh kita lakukan. Kalau kita melakukannya berarti kita melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf ini adalah pemuda yang sangat tampan, pemuda yang sangat ganteng. Pemuda ini ketika suatu hari mendapat ujian yang berat, bahwa ujian dari seorang istri pembesar di Mesir yang kita kenal dengan Siti Julaiha. Dalam satu rumah itu mereka berdua. Siti Julaiha sudah mengunci pintu dan jendela. Bahkan Siti Julaiha datang di hadapan pemuda Yusuf yang tampan ini dengan tidak berpakai busana, dengan harapan agar pemuda Yusuf ini mau melakukan sesuatu yang tidak baik kepada istri pembesar ini. Namun Nabi Yusuf alaihissalam dia tidak mau melakukan itu karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau ingat bahwa ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada naungan kecuali naungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ada orang laki-laki atau perempuan yang mengajak untuk melakukan perbuatan maksiat, lalu dia menyatakan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya pemuda Yusuf ini adalah difitnah, dimasukkan ke penjara. Bahkan setelah keluar dari penjara diangkat menjadi seorang menteri keuangan di Mesir pada waktu itu. Dia menjalankan tugasnya dengan baik sampai akhir jabatannya. Setelah itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang nabi yang kita kenal dengan Yusuf alaihi salam. Oleh karena itu, hidup ini adalah begitu besar tantangan, ujian dan cobaannya. Tapi kalau kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mampu melewati itu semua,
maka Allah akan memberikan tempat yang terbaik. Bukan hanya di dunia, tapi lebih-lebih di akhirat kelak nanti akan diberikan tempat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian yang kedua adalah ujian yang bersifat perintah Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita harus melakukannya, harus menjalankannya. Kalau kita tidak melaksanakannya, berarti kita sudah berdosa. Seperti yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala melalui mimpinya, bahwa Allah perintahkan dalam mimpinya adalah untuk menyembelih putra tersayangnya, putranya yang cuma satu-satunya, yang sudah 80 sekian tahun. Nabi Ibrahim belum diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun Allah hadirkan ujian yang berat, yakni Nabi Ibrahim adalah mendapatkan keturunan setelah menikah dengan Siti Hajar. Siti Hajar adalah pembantu Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena sudah sekian lama tidak diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun istrinya Siti Sarah lalu didesak Nabi Ibrahim ini adalah supaya menikah dengan wanita yang lainnya. Namun karena desakan itu, padahal Nabi Ibrahim tidak mau menikah, tidak mau menyakiti hati istrinya. Namun kata Siti Sarah, nanti saya carikan. Ternyata tidak carinya yang jauh-jauh, pembantunya yang bernama Siti Hajar ini adalah, Siti Hajar bukan orang sembarangan, tapi Siti Hajar ini adalah putri seorang raja di Mesir pada waktu itu. Akhirnya dinikahkan dengan wanita yang hitam, yang mungkin kalau sekarang tidak ada yang mau, tapi karena dengan izin Allah Subhanahu wa taala menikah, tidak lama diberikan keturunan, lahirnya putra tersayangnya Ismail alaihissalam. Ternyata tidak lama kemudian istrinya Siti Sarah juga hamil, dia melahirkan putranya yang bernama Ishak, yakni keturunan Yahudi sekarang, sedangkan Ismail adalah keturunan Islam. Oleh karena itu, ketika pada waktu itu tidak mungkin mereka tinggal bersama-sama di Palestina sana. Akhirnya dia berangkat, dia bawa istrinya Siti Hajar dan putra tersayangnya Ismail ke Mekah. Dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana inni askunta min dzurriyyati biwadin ghairi zi zar'i. Ya Allah, aku tempatkan keluargaku di satu lembah yang tidak ada penghuninya, yang tidak ada pohon, yang tidak ada air. Maka itulah tempatnya Makkah Al-Mukarramah. Tidak disebutkan adalah Masjidil Haram, tapi di Makkah Al-Mukarramah. Tempat itu adalah yang sekarang adalah menjadi kiblatnya bagi kita umat Islam. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian Siti Hajar dengan putra tersayang ditinggalkan di Mekah. Itu bukan ditinggalkan dengan uang yang banyak, dengan mobil, dengan perlengkapan, dengan pakaian, tidak. Tinggalkan begitu saja. Akhirnya apa? Dia berangkat lagi ke Palestina, ke istrinya Siti Sarah. Kemudian mereka berjuang. Siti Hajar dia berangkat dari Bukit Sofa menuju Bukit Marwah. Dia tengok ke kejauhan, semoga ada kafilah dagang yang lewat, karena tidak ada makanan dan minuman. Akhirnya apa? Putra tersayangnya dia menangis karena kehausan. Bukan hanya satu kali, setelah sampai di Bukit Sofa, kemudian menuju Bukit Marwah. Begitu seterusnya, sampai dengan 7 kali. Sampai di Bukit Marwah adalah sudah kelelahan. Diturunkan putra tersayangnya di tanah, kemudian dengan hentakan kaki mungil Ismail alaihissalam, maka keluarlah mata air yang kita kenal dengan air Zam-Zam sekarang ini. Dan air Zam-Zam itu adalah tidak pernah kering, diminum oleh jutaan manusia, bahkan tidak pernah habis dimakan oleh waktu yang sampai dengan sekarang ini hadirin. Artinya apa? Setelah keluar air di situ, kemudian burung-burung pun datang, mereka minum, dan juga manusia juga datang, dia minta air minum. Tetapi kata Siti Hajar,
boleh engkau mengambil air, tapi engkau tukar dengan makanan kepada kami, karena kami tidak punya makanan. Inilah perjuangan Siti Hajar dengan putra tersayangnya Ismail alaihissalam. Mereka berjuang. Hidup kita di dunia ini adalah penuh dengan perjuangan dan pengorbanan. Tidak ada orang yang hidup di dunia ini duduk aja dari pagi sampai sore. Kita harus berjuang. Atau kita berikan uang 100.000, setiap bulan kita dapatkan 1 juta. Tidak ada. Karena hidup kita adalah harus bergerak. Beda kalau kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berada di surga, mau makan buah apa saja tinggal dipetik, keluar lagi buah gantinya. Itu beda dengan dunia. Dunia ini adalah harus kita ikhtiar, harus kita usaha, dan usaha itu adalah buahnya Allah berikan kepada orang yang sungguh-sungguh. Manjada wajada, siapa yang sungguh-sungguh nanti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ujian yang ketiga adalah Allah berikan musibah. Musibah ini adalah bukan yang dialami oleh kita sekarang. Dari sejak zaman para nabi juga sudah mendapatkan musibah. Seperti contoh yang diberikan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub adalah diberikan ujian cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, penyakitnya, penyakit kulit. Dan tidak ada yang mau dekat dengan Nabi Ayub alaihissalam. Anak pun jauh, semua hartanya habis, kecuali istrinya Siti Sarah yang mau menyiapkan makan dan minumannya. Kalau seandainya pun dia pergi keluar, tahu ini adalah istri Nabi Ayub, karena takut menular penyakit suaminya, tidak ada yang mau dekat. Seperti kita berapa tahun yang lalu adalah kita mengalami COVID-19. Kalau kita ketahuan kita adalah kena COVID, jangankan anak kita, saudara kita, orang-orang yang dekat kita, nggak ada yang mau dekat kita. Bahkan mereka tutup mulut, takut virusnya tular kepada mereka. Begitulah kehidupan kita. Allah berikan ujian dan cobaan itu bukan hanya setahun 2 tahun. Yang dialami oleh Nabi Ayub alaihissalam itu lebih kurang 20 tahun lamanya. Lalu istrinya menyatakan, wahai suamiku, engkau kan seorang nabi, engkau tinggal minta aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kata Nabi Ayub? Berapa puluh tahun kita mendapatkan nikmat yang diberikan oleh Allah? Itu sudah 20 sekian tahun. Berarti sakit saya ini adalah baru 10 tahun, belum nyampe 20 tahun. Dengan kesabarannya, dengan ketabahannya, yang keluar dari lisannya tidak pernah mengeluh sedikit pun. Yang keluar dari lisannya adalah dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia minta kepada Allah agar penyakitnya ini adalah diangkat supaya dia bisa beribadah dengan baik. Bukan karena mengeluhnya, tapi mengeluh supaya dia bisa beribadah dengan baik. Akhirnya apa? Dengan sudah sekian lama, dengan hentakan kakinya ke bumi, maka keluarlah mata air itu, diminum oleh Nabi Ayub alaihissalam, maka penyakitnya semuanya keluar, sembuh penyakitnya. Artinya apa? Bahwa hidup kita di dunia ini adalah harus kita berusaha, harus kita menghadapi ujian dan cobaan apapun bentuknya, mau ujian yang kecil apalagi ujian yang besar. Nanti setelah kita melewati dengan baik, maka insya Allah Allah akan berikan sesuatu yang terbaik. Ujian yang keempat adalah ujian ketika Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang dibenci dan tidak disukai oleh kaum kafir Quraisy pada waktu itu. Rasulullah SAW menyampaikan dakwah dengan cara sembunyi-sembunyi, bukan dengan cara terang-terangan ketika awalnya. Namun Rasulullah SAW bersama para sahabat yang lainnya, dia jalankan dengan tahap demi tahap. Bahkan ketika suami istri yang bernama Yazid dan Sumayyah, mereka adalah yang pertama meninggal di Mekah karena dakwah. Bahkan bagaimana Bilal bin Rabah, tukang azannya Rasulullah SAW, diarak oleh pemuda penduduk Mekah pada waktu itu untuk memakai baju besi yang sangat panas di padang pasir itu. Namun yang keluar dari lisannya Bilal bin Rabah adalah hanyalah ahad, 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 Allah. Yang keluar dari lisannya tidak pernah mengeluh. Allah Subhanahu wa taala pantas
Kalau Bilal bin Rabah, kata Nabi bahwa trompetnya sudah terdengar di dalam surga, orang yang masih ada di dunia. Allahu Akbar. Inilah ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul, dan ini adalah mungkin kita mengalami enggak seberapa. Pertama adalah ujian yang bersifat larangan Allah, yang kedua perintah Allah, yang ketiga ujian yang diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keempat adalah ujian tentang orang yang tidak suka kepada Islam ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan syariat Islam ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qawli hadha fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف وسدد المحنا ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. من الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سووا صفكم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله الذي لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق واجبات علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منكم والأموات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك كل شيء قدير. اللهم أنت السلام ومنك السلام ومنك يعود السلام. وحينا ربنا من السلام ولقنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. Sebelum kita berdoa, kita baca surat Al-Fatihah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua, keluarga kita, jamaah Masjid Nurul Akbar senantiasa selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan, diberikan kemudahan, kelancaran, keselamatan, berikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan daripada ujian, cobaan, fitnah, bala dan bencana. Al-hadiniya wa lakum Nabi Mustafa Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية